Terima kasih Anda masih di Sindo Malam bersama saya Camar Haenda. Polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang sedang geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota itu berisikan percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan juga keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus konten asusila sedarah khususnya yang melibatkan anak juga pernah menghebohkan publik. Pelakunya tak lain ibu kandung para korban. Juni 2024, publik digegerkan video viral seorang ibu muda di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten yang tega melakukan tindak asusila terhadap anak kandungnya. Tersangka mengaku mencabuli putranya atas suruhan dan skenario dari seseorang yang dikenalinya melalui media sosial dengan iming-iming uang 15 juta rupiah. Polisi menyelidiki lebih lanjut kasus ini karena adanya dugaan jual beli video asusila oleh pelaku. Di waktu yang sama viral gambar ibu kandung yang nekat mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun di sebuah rumah di Bogor, Jawa Barat. Polda Metro Jaya pun bergerak cepat dan langsung menangkap sang ibu. Mirisnya dari pengakuan tersangka, dirinya nekat melakukan hal tersebut lantaran melihat adanya tawaran untuk mendapatkan uang yang lewati beranda Facebooknya. Tertarik dengan hal tersebut, pelaku langsung memberitahu kepada akun Facebook bernama Ica Syakila, dirinya ingin mendapatkan uang yang ditawarkan tersebut. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di tanah air patut diwaspadai semua pihak. Pasalnya, potensi pelaku tak hanya dari luar, melainkan dari keluarga sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memperlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar.
di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Dedi juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah isu bahwa rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan vaksin TBC yang disponsori filantropis Amerika Serikat Bill Gates. Uji klinis vaksin TBC M72 yang dimaksud hanya untuk sekitar 2.000 partisipan yang sudah terdaftar. Rencana pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC M72 yang disponsori Bill Gates melalui Gates Foundation menimbulkan kecurigaan publik. Sejumlah narasi beredar menyebutkan Indonesia dijadikan kelinci percobaan vaksin TBC. Membuat sebagian masyarakat meragukan keamanan vaksin itu karena dikaitkan dengan sosok Bill Gates dan kabar temuan kasus di India yang menelan korban jiwa. Faktanya vaksin M72 bukan diproduksi oleh Gates Foundation. Vaksin ini dikembangkan oleh perusahaan GlaxoSmithKline yang telah berpengalaman di bidang vaksin. Saya ada beberapa klarifikasi yang saya sampaikan, Bu. Ini bukan vaksin Bill Gates. Ini vaksin yang buat adalah perusahaan GlaxoSmithKline yang memang benar-benar ahli dalam membuat vaksin. GlaxoSmithKline melihat, vaksin ini vaksin buat negara miskin. Walaupun banyak yang bisa diselamatkan, buat dia mungkin untungnya kurang besar, jadi dia mau berhentikan prosesnya. Karena uji klinis level 3, clinical trial level 3 itu mahal. Gates Foundation melihat, ini kan walaupun buat negara miskin yang meninggal 1 juta lebih setiap tahun, tinggi sekali. Jadi mereka meneruskan pembiayaannya, bukan yang membuat vaksin ini. Itu perlu diklarifikasi. Vaksin TBC M72 saat ini masuk dalam fase uji klinis tingkat lanjut fase ketiga yang akan digelar 5 negara, termasuk Indonesia yang melibatkan 2.095 partisipan. Uji klinis fase 3 merupakan tahap paling penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas sebuah vaksin. Di Indonesia, proses ini akan diawasi oleh WHO, BPOM, dan Kemenkes dengan mengikuti standar protokol internasional secara ketat. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelayanan dan juga pendidikan kesehatan di Indonesia yang kian terpuruk. Para Dewan Guru Besar menggelar deklarasi untuk menyoroti kebijakan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan. Menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan dokter serta akademisi kedokteran dari seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap sistem kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan oleh Kemenkes akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru beresiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan
akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan rumah sakit pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior, termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan. Itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang, itu melibatkan banyak khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, ratusan guru besar FKUI berharap agar pemerintah bisa membangun kembali kemitraan yang sehat antara Kemenkes, Rumah Sakit Pendidikan, serta Kolegium. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri ajang World of Coffee untuk yang pertama kalinya digelar di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Pramono menilai industri kopi memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para barista muda. Ribuan pecinta kopi dari berbagai penjuru Indonesia hingga mancanegara memadati area pameran yang menampilkan berbagai jenis kopi terbaik Nusantara, inovasi teknologi hingga kompetisi barista di Jakarta Convention Center. Pramono menilai barista merupakan bagian penting dalam rantai industri kopi yang selama ini kurang mendapat perhatian. Ia menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan bagi para barista muda. Dan saya yakin cepat atau lambat kopi Indonesia yang sekarang secara kuantiti sudah mulai menguasai dunia, pasti akan mendapatkan barista-barista talenta yang luar biasa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bangkok, Thailand dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, untuk melakukan pertemuan bilateral. Presiden Prabowo dan juga rombongan mendarat di Muang Royal Thai Air Force Base sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah jajaran pemerintah Thailand dan juga Duta Besar Republik Indonesia Rahmat Budiman serta Atase Pertahanan Bangkok Kolonel CKA Faisal Rahmat Hutagalung. Selain itu, iringan pasukan jajar kehormatan Thailand juga mengiringi perjalanan Presiden Prabowo menuju ke kendaraan untuk membawa rombongan Presiden ke hotel. Selama berada di Bangkok, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Raja Thailand dan juga Perdana Menteri Thailand. Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangkok untuk menguatkan hubungan strategis dan juga kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto hadir di Kongres 4 Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus berhati-hati karena keramahan kita sering disalahgunakan. Sehingga kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka penutupan Kongres keempat Tunas Indonesia lah ya.
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Kongres keempat Tunas Indonesia Raya atau TIDAR di Hotel Borobudur, Jakarta Sabtu sore. Kedatangan Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam kesempatan ini Prabowo mengungkapkan bahwa keramahan bangsa Indonesia seringkali disalahgunakan oleh bangsa asing. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing. Tidak mungkin. Kita harus belajar. Tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah. Suku sama suku, agama sama agama. Kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah. Dalam Kongres keempat Organisasi Kepemudaan Saya Partai Gerindra ini, para peserta memilih Ketua Umum TIDAR untuk 5 tahun ke depan. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau yang biasa dipanggil Sarah, akhirnya terpilih kembali untuk menjadi Ketua Umum Tunas Indonesia Raya periode 2025-2030. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang sangat kita banggakan. Karena ingat kata-kata beliau yang harus kita resapi. Kalau jatuh, kalau jatuh, sesuai harapan kami, Ketum Sarah terpilih kembali memimpin TIDAR periode 2025-2030. Kami yakin beliau adalah sosok yang tepat memimpin kami. Dan TIDAR tentunya menjadi lokomotif terdepan untuk memenangkan Partai Gerindra. Menurut Ketua TIDAR Kaltara, di bawah kepemimpinan Sarah, organisasi TIDAR semakin besar dan menjangkau pemuda hingga ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan mengimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Imbauan ini menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Meskipun virus MERS-CoV tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta untuk lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan oleh virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta, atau melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain adalah batuk, sulit bernapas, dan demam. Pemirsa, gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia tiba pada 17 hingga 31 Mei 2025 di Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi. Jelang kedatangan kloter pertama gelombang 2 jemaah calon haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi daerah kerja bandara mengadakan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Pertemuan ini penting demi mempermudah jalur kedatangan jemaah calon haji asal tanah air. Untuk jamaah, kesiapan jamaah, kami meminta jamaah untuk sudah berikhram sejak dari tanah air, sehingga kami tekankan kepada seluruh PBH embarkasi agar menyampaikan kepada jamaah haji untuk berikhram sejak dari Indonesia. Kenapa mereka harus berikhram dari Indonesia? Karena seluruh layanan yang ada di Bandara Arab Saudi saat ini menggunakan layanan yang harus cepat sampai ke kota tujuan. Kalau di Jeddah harus segera sampai ke Mekah, meskipun bukan melalui jalur fast track, sehingga memang sudah tidak ada lagi waktu yang
yang tersedia bagi jamaah untuk berikhram di Bandara Jeddah seperti zaman dulu. Jemaah calon haji gelombang 2 diimbau sudah menggunakan ihram sejak embarkasi agar jemaah cepat sampai kota tujuan setibanya di Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia telah tiba di Arab Saudi sejak 17 Mei 2025. Jemaah dari embarkasi Padang menjadi kloter pertama yang tiba di Tanah Suci. Kedatangan gelombang 2 jemaah calon haji asal Indonesia ke Arab Saudi dimulai pada Sabtu 17 Mei 2025. Jemaah dari embarkasi Padang menjadi kloter pertama gelombang 2 yang tiba di Tanah Suci pukul 5.20 waktu Arab Saudi. Tak sedikit para jemaah yang langsung memanjatkan rasa bahagianya dengan melakukan sujud syukur. Para jemaah juga mendapatkan hadiah Al-Quran dari PPIH Arab Saudi 2025. Tasbih Marunduri Amarullah, jemaah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengungkapkan rasa syukurnya. Ia takjub dengan berbagai fasilitas yang diterima sejauh ini. Mulai dari pemberangkatan, dari asrama, dari kabupaten, kota masing-masing, sampai ke embarkasi dan sampai ke Jeddah ini, pelayanan yang sangat memuaskan lah kami jemaah haji. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak akan berkurang, ya. Mudah-mudahan seperti ini, dan kami sangat terbantu sekali. Hingga saat ini 107.500 jemaah haji asal Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Jumlah itu merupakan 52,87% dari total 203.320 jemaah haji Indonesia yang akan mendarat di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Di antara padang tandus Madinah berdiri sebuah gunung kokoh berwarna kemerahan. Gunung Uhud menjadi saksi bisu salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjuangan Islam. Gunung Uhud bukan sekedar bentangan alam. Ia adalah bagian dari sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disinilah terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah saat pasukan muslimin menghadapi tentara Quraisy dari Mekah. Sementara tak jauh dari kokohnya Gunung Uhud terdapat Bukit Rumah namanya. Bukit ini merupakan tempat di mana 50 pasukan pemanah ditugaskan Rasul untuk menjaga barisan belakang. Bukit ini menjadi pengingat akan pentingnya ketaatan dalam perjuangan. Tak jauh dari kaki Gunung Uhud terdapat makam syuhada. Disinilah dimakamkan 70 pejuang Islam yang gugur, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah. Perang Badar untuk dijadikan pelajaran ketika di perang Uhud. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Itu dijadikan pelajaran oleh Nabi, karena itu Nabi menginstruksikan supaya segera kembali pada posisi semula dan taat pada Allah dan Rasulnya. Kini Gunung Uhud, Bukit Rumah dan Makam Syuhada menjadi destinasi spiritual. Setiap peziarah datang membawa doa, mengenang pengorbanan dan mengambil pelajaran dari sejarah. Gunung yang sunyi namun suaranya menggema dalam hati para pencari iman. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemerintah militer Zionis Israel terus membombardir kawasan Gaza, Palestina, mengakibatkan lebih dari 70 orang mati syahid dan ratusan lainnya terluka.